Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bertemu bertatap muka di ruang keadaan musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dalam rangka kita akan mendengar aspirasi daripada masyarakat, khususnya dari Desa Menduk, Kecamatan Menduk Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu semuanya, yang mana nantinya kita akan mendengar apa-apa aspirasi yang disampaikan kepada kami. Kami persilakan kepada utusan dari masyarakat Desa Menduk untuk menyampaikan apa-apa undang-undang yang ingin disampaikan kepada kami. Yang pertama perlu disampaikan bahwa di desa kami itu memang ada permasalahan sengketa tanah. Ini sudah sejak tahun 2018 sebetulnya. Nah, yang mana di situ kami melihat akar permasalahan adalah banyaknya penjualan lahan-lahan kosong atau tanah-tanah negara yang dibeli oleh investor. Yang mana diketahui di sini investor yang kami maksud itu diketahui atau dikenal di masyarakat kami atas nama Saudara Abun. Itu yang pertama. Kemudian bukan hanya sampai di situ, kita juga sudah beberapa kali cek lapangan ya, bersama dengan dinas kabupaten. Kemudian dengan pembuktian yang ada, memang fakta di lapangan memang banyak pengakuan hutan-hutan kosong yang memang sudah diperjualbelikan. Kemudian permasalahan ini juga sempat masuk ke ranah petun kemarin. Nah, petun yang mana perlu kami sampaikan bahwa di desa kami itu sekarang ini ada satu bentuk kerjasama dengan satu perusahaan yang nama perusahaannya adalah PT Samel. Nah, di situ ada 19 pihak yang mengklaim bahwa mereka sudah membeli lahan katanya. Itu di petun kemarin seperti dikatakan oleh pimpinan Direktur BUMDes kami, itu bahkan sampai pada saat itu kita cek lapangan bersama dengan Pak Hakimnya sebetulnya. Namun sekali lagi memang keputusan yang dikeluarkan bahwa supaya bupati ini mencabut izin PT Samel. Tapi pada faktanya memang ini masih banding, Mbak, itu yang perlu disampaikan. Kemudian bersama juga kami memang sudah mengecek lapangan, di situ memang sekali lagi kami melihat hutan-hutan kosong yang katanya sudah dibeli. Nah, disinilah kemudian perlu kami sampaikan pada tanggal 27 Agustus itu kemarin muncul satu perusahaan mau masuk ke desa kami atas nama perusahaan PT PAL. Nah, yang mana di dalam PT PAL ini kami ketahui di kepengurusannya itu menampilkan nama saudara atau anak daripada Pak Abun. Nah, itu sempat kita sosialisasi pada tanggal 27 oleh PT PAL kepada masyarakat. Pada saat itu kita tidak belum menentukan menerima atau tidak. Namun apa yang diinginkan masyarakat kami hanya satu, selesaikan dulu konflik yang di desa kami. Nah, konfliknya yang kami sebutkan tadi, permasalahan adalah hutan-hutan yang dijual belikan. Maunya masyarakat tolong kembalikan dulu hutan-hutan itu, hutan-hutan yang tidak jelasnya. Nah, inilah maunya masyarakat kami sebetulnya. Nah, setelah tanggal 27 itu tidak ada komunikasi terkait dengan PT PAL dengan kami pihak desa. Namun faktanya di lapangan kami melihat ada investor melaksanakan kegiatan, sudah menurunkan alat berat PC itu sebanyak 5 unit. Nah, ini memang setelah laporan masuk ke desa, maka pada tanggal 19 September kita bersama BPD cek lokasi. Terima kasih apa yang disampaikan oleh masyarakat Menduk Barat tadi. Yang pertama, ada jual beli lahan di hutan Menduk Barat. Saya ingin jelaskan bahwa hutan ada yang disebut dengan hutan, ada yang juga disebut dengan kawasan hutan. Kawasan hutan ini namanya hutan negara, terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.
Ya. Terus lahan, berikutnya ada lahan yang masih ada kayu-kayunya, yang sering kita sebut dengan hutan, itu ada yang APL statusnya. Jadi dia di luar kawasan hutan, bukan lindung, bukan HP, bukan konservasi, tetapi area penggunaan lain. Nah, yang APL ini itu kalau dalam petanya sudah putih, artinya itu bisa milik desa, bisa milik masyarakat. Kalau sudah APL, kalau dia milik masyarakat itu bisa disertifikatkan. Ya, jadi walaupun dia masih banyak kayu-kayunya berbentuk hutan, tapi kalau dia APL, nah itu artinya sudah bukan kawasan hutan. Beda ya kawasan hutan dengan hutan. Ini dimengertikan dulu. Ya, kalau itu punya desa, berarti desa yang akan mengelolanya. Nah, sekarang yang dijual oleh masyarakat ke PT itu, PT PAL itu, apakah hutan APL atau kawasan hutan? Kalau masyarakat menjual kawasan hutan, apakah dia menjual hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi kepada PT PAL, maka itu salah dan ada undang-undang pidananya. Yang menjual kena pidana, yang membeli kena pidana. Tapi itu kawasan hutan ya. Nah, apakah juga masyarakat itu menjual hutan tapi APL? Ada yang mana lain? Kalau dia menjual APL kepada PT PAL, berarti itu bisa milik pribadinya atau itu hutan milik desa. Kalau hutan milik desa memang benar kata Pak PD itu harus seizin desa dulu kan. Nah, tapi kalau itu memang milik pribadi dia atau kebun dia yang sudah punya surat ada dari camatnya bahwa itu APL kan, nah, berarti kita kan tidak bisa mencegah keinginan orang menjual lahan dia pribadi. Itu masalah ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Marwan bahwasanya ada hutan, ada kawasan hutan. Nah, coba dijelaskan sebagai kepala PT itu, apakah seluruh yang dibeli oleh orang yang mengatasnamakan individu, kemudian dan tanda kutip akan dijadikan PT milik PT PAL itu masuk di hutan milik masyarakat atau kawasan? Untuk kasus yang disampaikan oleh Desa Mendo Barat sebetulnya sudah pernah kita tindak lanjuti tahun kemarin Pak, tepatnya tanggal 25 November 2019. Kita sudah sama-sama cek lapangan apa yang disampaikan oleh masyarakat menyangkut sengketa lahan dengan PT tersebut. Jadi kami bersama-sama dengan pihak dinas, dengan kami perlindungan Pak John Saragi, kemudian kami dari UPT, kemudian dari pihak desa juga ada. Saya masih ada dokumentasi lapangan, fotonya Pak, pengecekan lapangan. Kemudian juga di lapangan kita ketemu dengan Babinsanya juga, bahwa lokasi yang disengketakan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang beli itu murni semuanya di APL, bukan kawasan hutan. Nah, itu sudah pernah kita cek di tanggal 25 November 2019 kemarin, hampir 1 tahun. Jadi kebetulan kami sampaikan ke Pak Kepala Dinas, kita tidak punya kewenangan untuk istilahnya menyelesaikan masalah ini karena di luar kawasan hutan. Saya ingin tanyakan kepada PTSP, ya kan, dari perusahaan yang ada sama PT PAL ada nggak mengajukan izin? Hah? Belum ada? Atau ke kabupaten? Bina kabupaten enggak ya? Ya, karena dia bukan lintas di kabupaten kota, maka kewenangan menerbitkan IUP itu adalah bupati ya, itu ya, bupati. Kalau HGU tetap dari BPN. Nah, kondisi ini. Kalau di dinas lingkungan juga apa yang kita hitung? Semua kabupaten juga di sini lingkungannya ya. Nah, jadi ini memang agak sulit Pak PJKDS. Ya kan kondisinya itu. Satu sisi dikonfirmasikan bahwa kepemilikan lahan oleh masyarakat dan masuk memang lahan masyarakat, hutan masyarakat, artinya jual belinya itu sah. Kira-kira saya minta masukan dulu ke kawan-kawan. Karena kita bisa bantu di mana? Tidak ada. Mulai semua di sana. Paling kita rekomendasi sifatnya. Rekomendasi kira-kira sebelum digarap mohon diselesaikan dulu. Paling begitu saja kepada bupati. Ya kan melalui audiensi hari ini
mendengarkan masukan dari kawan-kawan perwakilan dan kepala desa Mendo Barat, kiranya agar Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum diterbitkannya IUP, kan gitu kan? Paling begitu mungkin Pak. Ya, ini yang bisa kita lakukan sesuai kewenangannya. Ya, kami menambahkan untuk meluruskan permasalahan ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Diskutanan, tadi kan memang fakta di lapangan itu memang betul bahwa penjualan yang kita maksud itu bukan berada dalam kawasan hutan. Itu memang betul Pak. Artinya secara murni memang di APL. Permasalahannya sebetulnya bukan di APL-nya atau di kawasannya, tetapi permasalahannya adalah walaupun di APL itu hutan murni yang belum selama ini belum dikelola, belum dimanfaatkan, tetapi diperjualbelikan. Nah ini sebetulnya Pak. Jadi belum ada bukti-bukti kepemilikan masyarakat, namun diperjualbelikan. Nah sebetulnya ini permasalahannya. Bukan apa status APL-nya, bukan kawasannya sebetulnya, tetapi APL-nya yang sama sekali belum diusahakan. Nah hutan kita desa ini Pak, di Surabaya kampung mana tahu yang ngomong hutan betul katanya Pak kan, secara bahasa kampung ini. Cuman herannya itu, aparat desa tidak tahu sama sekali. Nah, lahan diperjualbelikan. Jual beli lahan yang dijual belikan oleh masyarakat itu memang hutan rimba Pak, bukan hutan yang ada isinya. Sudah baru sekitar 50 hektar kami datang ke Pak Abun. Kami memang baik Pak, bukan jahat sebenarnya. Datang ke Pak Abun, kita lebih baik ukur ulang yang ada isinya, kita terbitkan surat. Yang tidak isinya, yang tidak ada isinya hutan rimba pulang ke desa. Iya Pak, kami ikut ya kan. Nah jadi setelah kami turun ke lokasi, yang si penjual D, yang si dari Pak Abun D, yang adanya maklar, yang tukang jual tanah tuh, nipu-nipu masyarakat KTP Pak, model KTP semua ada selembar surat, situ tertulis Kadus sama Kades, tapi tidak ada nama kami ya, cuma Kadus dan Kades mengetahui, tapi sampai sekarang di Allah saya tidak pernah menandatangan Pak. Kami nak baik sebenarnya Pak loh, ukur ulang ada isinya kita terbit surat Pak sebenarnya. Kalau ada isinya kebun sahang atau karet kita terbitkan surat. Karena kita tidak dapat surat kita salah juga kan. Nah jadi dijual belilah masyarakat itu hutan rimba. Pertama garap kami turun, yang digarapnya hutan besar Pak. Jangan yang ada isinya tidak digarap dulu tuh. Bapak punya data masyarakat yang menjual itu? Banyak Pak, ada di dan sudah mengakui mereka menerima uang yang sesuai kejadian itu? Ada Pak, di Pemdes Desa saya itu enggak lagi. Mungkin itu Pak yang dapat saya jelaskan yang sebenarnya. Unsur ini ada unsur kesengajaan. Nah ini bagaimana coba ada Mas? Jadi mungkin pimpinan, ini kalau itu APL di desa, selama APL itu tidak ada kebun masyarakat, selama masyarakat juga tidak ada surat kepemilikan dari kadesnya, biasanya APL itu dikelola oleh desa, punya desa. Tapi kalau masyarakatnya sudah ada perkebunan di situ, sudah ada suratnya dari kades, nah ini jadi melihat hak pribadi. Jadi tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada sama sekali. Berarti ini masalahnya lahan desa yang dijual orang kepada PT PAL. Artinya desanya nuntut kepada orang yang tadi kan? Iya. Artinya desa. Kami angkat seluruh penjabat itu artinya ada perbuatan melawan hukum oleh oknum terhadap lahan yang dimiliki oleh desa. Itu kan Pak ya? Maka persoalannya itu adalah aparat desa Mendo dibantu oleh Pemkab Bangka, karena itu kita Pemkab Bangka, ya kan? Untuk menggugat mengapa terjadi persoalan penjual beli itu tanpa sepengetahuan aparat desa yang punya kewenangan. Jadi ini persoalannya. Satu sisi kita memahami si mungkin Abun atau Pal ini, karena mungkin mereka sudah membeli, mengeluarkan dana, menganggap ini sudah sah milik mereka, mereka ingin menggarap. Nah, oleh karenanya apa nama Kadis, ada satu hal yang perlu kita rekomendasikan, sepanjang persoalan itu belum clear, maka tolong jangan dibuka dulu. Ya, karena ini masalahnya punya desa, ya kan, campur ke desa. Ini yang mesti harus kita tegaskan. Dan kita berharap juga Bupati tidak mengeluarkan IUP sama sekali. Nah, karena persoalannya belum clear. Karena beli ke siapa? Masa selevel orang beli tanpa sepengetahuan kepada desa, heran kita. Dengan membayar masalah penipuan itu, silakan misalkan mohon maaf nih, PT PAL merasa rugi,
Rugi itu tuntut yang maklar itu, bukan untuk desa. Betul kan? Aku di situ. Dulu karena memang ada kami melaksanakan upaya penyelidikan awal ya dulu di Polres. Ini tidak cukup bukti, Pak. Tidak cukup bukti untuk kami lakukan ke penyidikan lanjut karena dari desa ini tidak ada tercantum surat yang ininya, misalnya di registrasi desanya, apakah itu memang lahan desa. Nah, ini biasanya kan ada registrasi yang menentukan bahwa itu lahan desa. Nah, ini yang menjadi permasalahan mungkin, Pak. Nah, ini harus diperbaiki. Terus ya kami juga ya menghimbau dari Pemkab Bangka sebenarnya ada tindak lanjutnya permasalahan pertemuan antara kedua belah pihak. Karena sampai sekarang ini tidak pernah dipertemukan mereka itu. Nah, jadi mungkin ke depan kami berharap juga, ya saya juga ya selaku Kapolsek baru 6 bulan, Pak, baru 7 bulan. Jadi ini udah permasalahan ini udah ya cukup lama dari 2018 bahkan 2017 ini. Nah, ini kami juga berharap jangan sampai nanti kami Polsek menjadi apa? Ya menjadi sibuk dengan permasalahan ini kan banyak kegiatan-kegiatan lain yang kami hadapi. Nah, kami juga berharap dengan adanya kegiatan rapat ini ya mudah-mudahan bisa memberi masukan kepada Pemkab Bangka untuk menyelesaikan secepatnya kasus ini, Pak. Terima kasih. Kita tidak ingin masyarakat kita ya timbul konflik sesama mereka ya dan akhirnya menyebar luas ke persoalan-persoalan yang lainnya. Olehnya kita membantu. Tapi sebelum bantu kita dengarkan juga tadi sudah clear lah persoalannya itu. Artinya memang betul secara aturan yang dinamakan tanah desa itu ya yang diperdeskan. Karena belum ada peraturan desanya, inilah menjadi dasar teman-teman sendiri untuk melakukan tindakan penyidikan, ya kan? Tapi walaupun belum ada perdesnya, masyarakat yang menjual pun tidak boleh melakukan penjualan karena mereka juga tidak punya hak. Satu sisi desa juga belum bisa, ya kan? Kemudian satu sisi juga masyarakat yang mengklaim itu juga tidak punya hak, alas hak tidak ada. Nah, maka ini yang persoalannya. Ada proses jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, itu juga harus ada persyaratan yang diketahui oleh desa. Karena pada saat mereka mengurus surat, maaf nih, ya kan pada saat mengurus surat harus diketahui kabar desa. Loh, kok adanya tidak dilibatkan? Ini juga Pak Kapolsek, jadi kita balikkan itu. Aneh juga kan? Bagaimana mereka mengurus surat nantinya kepemilikan hak atas tanah itu? Satu sisi aparat desa tidak dilibatkan sama sekali. Camat tidak akan mungkin berani tanda tangan kalau misalkan tidak diketahui oleh aparat desa. BPN juga apalasnya dasarnya. Ini kan, oleh karenanya tidak perlu kita itu cukuplah dari pertemuan ini. Nanti kami akan membuat surat kepada Bupati Bangka untuk merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya agar dalam hal menjaga ketertiban masyarakat tidak ada konflik horizontal di masyarakat yang disentuh, agar diselesaikan terlebih dahulu persoalan kepemilikan hak atas tanah yang sudah dibeli itu dulu. Nah, sepanjang kepemilikan itu belum bisa dibuktikan, maka agar Bupati tidak mengeluarkan IUP. Kan gitu. Sudah dijelaskan bahwa hutan itu ada dua, ada kawasan hutan dan hutan. Kalau berbicara masalah kawasan hutan, itu sudah clear. Kewenangan provinsi sudah tidak ada sangkut paut lagi, ya, karena bukan lintas kabupaten, ya, masalah perizinan. Nah, yang perlu kita sikapi masalah perizinan. Dengan sudah ada dikeluarkan yang namanya izin lokasi tadi sudah saya dengar kalau tidak salah, yang mana pendirian daripada kebun biasanya diawali dengan izin prinsip, dulu ada izin prinsip, sekarang tidak ada lagi izin prinsip, izin lokasi. Setelah izin lokasi ada akan land clearing, ya, pembebasan lahan dan segala macam. Nantinya berujungnya ada izin usaha perkebunan, langsung adanya HGU, hak guna usaha, ya, apabila sudah terjadi penanaman terhadap komunitas yang ditanam itu. Nah, maka itu dengan sudah adanya izin,
ya, apalagi izin lokasi, ya, dalam waktu dekat akan ada keluar izin-izin lagi. Nah, lagi-lagi peran daripada Pak Kades BPD, ya, untuk memagar daripada lokasi-lokasi desa. Tadi sudah kita dengar adanya perdes, dan alhamdulillah perdes, ya. Dan perlu kita tindak lanjuti juga dengan sudah adanya perdes. Karena tentu masyarakat yang menjual rimba, hutan rimba tadi, ya, hutan rimba itu sebetulnya kewenangannya ada di Kades. Tetapi apabila sudah ada tanam tumbuh, ini kadang-kadang kan orang di kampung-kampung ini kan tepat, ya, sudah tepat tanam tumbuh. Nah, kalau sudah tanam tumbuh itu adalah salah satu bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan apabila sudah ada tanam tumbuh. Tetapi kalau hutan belantara itu namanya hutan rimba, hutan belantara. Nah, inilah yang harus dikelola oleh Pak Kades. Nah, kembali kepada kalau kita mau usut nantinya, ya, Pak Kades kan belum pernah untuk mengeluarkan surat, ya, surat. Dan tolong kita tinjau. Maka itu saya berharap kepada Pak Kades, Pak BPD, datang lagi lah ke DPRD, adukan ke DPRD, biar DPRD Kabupaten Bangka nanti akan memanggil pihak-pihak, ya, akan memanggil para pihak. Siapa yang akan mengeluarkan ini? Dengan adanya mengeluarkan surat izin ini berarti ada harus bawa. Gak mungkin orang nggak mengeluarkan izin ini tanpa ada, ya, alas hak dan, ya, surat-surat resmi dari bawah. Surat-surat resmi dari bawah. Ya. Nah, ini tolong ditelusuri. Saya yakin keluarnya surat ini pasti ada surat resmi dari bawah. Gak mungkin langsung sekonyong-konyong keluar surat izin dari atas, itu tidak mungkin tanpa ada, ya, tanpa ada surat resmi dari bawah. Dan aspirasi yang Bapak atau perwakilan sampaikan dan persoalan itu sudah clear, kami sudah memahami itu dan pastinya mengapresiasi dan patut berbangga kepada perwakilan aparat desa, BPD maupun BUMDes dan lainnya yang punya cita-cita untuk menjaga keberlangsungan atau keberpihakan lahan yang dianggap lahan desa itu dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, menyangkut seperti yang sampai kita terakhir tadi, nanti silakan tidak apa-apa lah Pak Marwan cek kembali apakah di luar APL tadi masih ada yang masuk. Bisa tidak sudah dengan kondisi itu, termasuk juga yang sungai tadi. Tetapi ya kan, rekomendasi dari pertemuan ini, dari RDP atau audiensi ini, kami akan bersurat kepada Pak Gubernur. Berikutnya juga akan saya panggil dulu lah BPN ini, ya kan, saya panggil BPN-nya, kondisinya itu. Kalau misalkan itu perlu surat, ya kita suratkan, kita mengeceknya. Tetapi ini memang mesti perjuangan dari aparat desa, ya kan. Artinya ada hal yang dilewati, artinya kok kenapa aparat desa tidak dilibatkan dalam prosedur itu. Maka karena ini adalah kewenangan desa, diambil orang, maka desa mesti harus melawan itu kondisinya. Mudah-mudahan Pak Bupati dengan aparat di Pemkab Bangka akan menindaklanjuti dari pertemuan kita ini nantinya sebelum menerbitkan izin-izin yang lainnya, ya kan? Dan juga kita berharap pihak perusahaan tidak serta-merta langsung menggarap, ya kan, lahan yang diklaim oleh mereka sudah dibeli tanpa sepengetahuan oleh aparat desa Mendung, gitu ya. Saya demikian, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari apa yang kita surati nanti. Terima kasih atas segala masukan, perhatian. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.